شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga pada detik ini kita masih disampaikan kepada bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kita menghitung segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Para adik-adik sekalian, izinkan Mister untuk menyampaikan sedikit nasihat. Sebelumnya, perkenalkan Mister, perkenalkan diri, nama Mister Hafiz Gulam, Mister guru baru di Arkan Cendekia, belum nyampe sebulan. Jadi izinkan Mister untuk menyampaikan sedikit tausiah atau kultum untuk Ramadan sore. Insya Allah Mister di sini akan menyampaikan sedikit nasihat atau ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW tentang 3 amalan yang akan membantu kita nanti di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin." Yang pertama, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Nabi SAW bersabda, 3 amalan yang tidak terputus idza matal insan, jika seorang telah meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputus segala amalannya. Setiap amalan yang di dunia, ibadah ataupun amalan segala sesuatu terputus, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan shadaqatin jariyah. Begitu besarnya Nabi SAW sayangnya kepada umat kita, kepada umat Islam. Begitu banyak Nabi menyampaikan hadis-hadis yang memberitahu kepada kita tentang akhirat kelak, apa yang perlu kita persiapkan nanti. Salah satunya contoh hadis ini. Begitu sayangnya Nabi kepada kita, yang pada akhirnya Nabi memberitahu kita agar kita menyiapkan ini. Begitu juga di hadis lain, Nabi pernah mengingatkan kepada kita untuk sering-sering mengucapkan hal ini agar timbangan kita berat di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, sakinatani fil mizan, habibatani lir rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Nabi SAW bersabda 2 kalimat yang sangat berat timbangannya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan 2 kalimat itu, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jika kita sering menyebutkan 2 kalimat ini, maka Allah akan memberatkan timbangan amalan baik kita di akhirat kelak. 2 kalimat yang sangat ringan tapi sangat berat timbangannya kelak di akhirat. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Biarpun umur umat muslim ini sangatlah sebentar dibandingkan umat-umat terdahulu, tapi Nabi telah memberikan kepada kita kabar gembira. Begitu banyaknya hadis-hadis yang menyebutkan, bahkan sampai sayangnya Nabi SAW kepada kita,
ketika di akhir hayatnya Nabi pun sempat menangis sampai di pangkuannya Aisyah Nabi menangis. Ketika sakaratul maut Nabi menangis, dan ketika itu Jibril datang kepadanya. Dan Nabi begitu merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan pada saat itu Nabi menangis dan meminta kepada Allah untuk diringankan umatnya dari sakaratul maut. Hingga pada akhirnya saat itu Nabi menerimanya sakaratul maut yang sangat pedih. Pada akhirnya ketika di akhir hayatnya Nabi berkeringat dingin, itu karena Nabi sayang kepada umatnya. Kalau seandainya Nabi saat itu tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk meringankan beban ini, maka semua orang tidak akan ada yang kuat untuk menerima sakaratul maut. Oke, Mister, lanjutkan tentang sedekah. Sedekah itu begitu besarnya, begitu agungnya dalam Islam, dan sebegitu beratnya. Bagaimana dan kenapa sedekah ini bisa menjadi amalan yang terus mengalir pada akhirat kelak, pahalanya bahkan mahal. Mister akan mencontohkan sedikit. Ketika adik-adik memiliki makanan dan adik-adik membagikan kepada teman adik-adik. Nah, ketika makanan itu dimakan oleh teman adik-adik, maka makanan itu akan berubah menjadi sebuah daging. Dan daging itu akan menjadi tubuh dalam dirinya. Dan ketika diri itu melakukan sholat, hal-hal yang baik, maka adik-adik mendapatkan pahala dari apa yang pernah adik-adik bagikan, yang menjadi daging pada di tubuh teman adik-adik. Nabi SAW pernah bersabda, "Mana qasad shadaqatun min mali." Sesungguhnya sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi untuk mungkin di sini bukan hanya adik-adik yang mendengarkan, mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendengarkan. Makanya pernah mendengar bahwa banyak anak banyak harta. Bagaimana tidak mungkin ketika bapak-bapak atau ibu-ibu mengeluarkan sebagian harta untuk anak-anak, untuk makannya, untuk keperluan pakaiannya, untuk sholat, mengeluarkan biaya untuk sedekah, untuk sekolah. Berapa banyak yang pahala mengalir dari setiap anak-anak, dari bunda-bunda atau ibu-ibu atau bapak-bapak, pakai untuk sholat. Begitu banyaknya pahala yang bapak-bapak dapatkan juga. Jadi dalam istilah seperti ini tidak ada ruginya. Ketika saya punya makanan, saya membagi kepada adik-adik. Ketika adik-adik merasa kenyang dan adik-adik merasa tercukupi, maka adik-adik, Mister juga mendapatkan pahala dari adik-adik. Jadi jangan takut untuk bersedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Segala sesuatu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tidak? Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi pentingnya untuk sekarang bagi kita untuk belajar ilmu agama. Bagaimana tidak? Setiap satu huruf dalam Al-Quran, ketika kita mengajarkan kepada orang lain, ketika kita mengajarkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, contohnya saja, kita mengajarkan untuk membaca alif lam mim. Dalam Islam itu dihitung 3 huruf, dan 3 huruf itu dikalikan 10. Bagaikan, coba adik-adik bayangkan, setiap dia baca Al-Quran alif lam mim saja, adik-adik mendapatkan pahala dari setiap itu. Ibu-ibu juga bayangkan, dari kecil dia nggak bisa belajar, nggak bisa baca, nggak bisa merangkak, ibu-ibu ajarkan merangkak. Semuanya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
adik-adik dari ibu mengajarkan anaknya untuk merangkak, pada akhirnya bisa berjalan, semuanya itu mendapatkan proses itu, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada segala suatu amal pun yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah malu dan untuk belajar, karena semua itu untuk kembali ke diri kita. Jadi belajar pun, tanpa belajar kita nggak bisa untuk menyampaikan ilmu. Jadi pentingnya untuk belajar itu agar kita bisa menyampaikan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan mengamalkan. Tanpa ilmu kita nggak bisa menyampaikan, dan tanpa ilmu juga kita tidak bisa mengamalkan. Di dalam Islam, barang siapa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari kita, maka amal itu akan tertolak. Jadi bayangkan adik-adik, tanpa kita belajar, nggak mungkin kita bisa mengamalkan. Dan tanpa belajar kita tidak mungkin untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman. Jadi penting banget untuk belajar. Belajar itu penting untuk menghilangkan kebodohan, untuk bisa menyampaikan kita ilmu, dan kita bisa beramal. Nggak mungkin kita bisa melakukan sholat sebelum kita belajar tentang sholat. Nggak mungkin kita bisa belajar tentang memberi, bersedekah teman tanpa kita belajar. Itulah pentingnya kita belajar. Yang ketiga adalah shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u aw waladin salih yad'ulahu. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi inilah penting-pentingnya tugasnya dari seorang ibu dan bapak untuk mengajarkan anaknya ilmu agama. Coba bayangkan ketika ibu dan bapak-bapak sudah meninggal, tapi meninggalkan anak yang tidak mengerti agama. Apakah anak ini bisa mendoakan kalian? Wahai ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, inilah pentingnya kita mengajarkan agama di dalam Islam, agar adik-adik bisa mendoakan orang tuanya. Itu sangat penting. Coba adik-adik bayangkan ketika adik-adik nggak punya ilmu agama, apakah adik-adik bisa mendoakan orang tua kalian? Apakah dalam Islam itu mendoakan hanya sembarangan? Tidak, semua itu pakai ilmu dan ada tata caranya. Semoga kita dikumpulkan dalam surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Pesan Mister, tolong perbanyak 3 amalan ini, karena amalan ini sangat membantu adik-adik dalam di akhirat kelak. Mungkin hanya sekian dari Mister. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya, karena semua kebenaran itu dari Allah dan setiap kesalahan itu dari setan. Satu kali lagi Mister ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan majlis ilmu dan dia mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin adik-adik dalam ngobrol di kelas atau lagi kumpul-kumpul di kelas, maka sebelum meninggalkan majlis tersebut ucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kita tidak tahu selama kita ngobrol, kita lagi belajar, kita melakukan dosa-dosa. Maka Nabi menyarankan untuk membaca doa itu agar dosa-dosa kita dihapuskan. Dan ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya dalam majelis ilmu, ketika kita ngobrol dalam keluarga, ketika kita ngobrol dengan orang tua, doa itu harap dibaca sebelum kita meninggalkan majelis. Maka Mister akhiri acara ini, acara tasmin kali ini, acara kultum kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.